Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang membawa materi pemakaian bahasa Indonesia dalam tata tulis ilmiah. Saya Julius Lois Konrad. Saya Tado. Saya Alia Zalfitri. Tahukah kamu bahwa penulisan itu punya aturannya sendiri? Penulisan itu bukan hanya menyampaikan isi, namun juga menyampaikan ide seorang penulis itu sendiri. Banyak orang yang bisa menulis, tapi banyak orang yang nggak bisa menulis karya ilmiah dengan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yuk kita bahas masalah umum tentang pemakaian bahasa Indonesia dalam tulisan ilmiah, lengkap dengan contoh dan juga solusinya. Pertama itu bahasa yang tidak baku. Contoh kalimat itu kayak gini. Penulisannya tuh keren banget soalnya mereka benar-benar niat. Nah, kalimat itu tuh terdengar santai dan seperti percakapan sehari-hari, padahal tulisan ilmiah itu dituntut untuk menggunakan bahasa yang baku. Solusinya itu bisa menghindari kata-kata gaul dan juga memeriksa ejaan serta kata baku di KBBI. Jadi contoh kalimat yang benar tuh kayak gini. Penelitian tersebut sangat menarik karena dilakukan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, penggunaan istilah-istilah yang sangat tidak tepat pada tata tulis ilmiah yang menggunakan bahasa sehari-hari ataupun slang. Sebagai contoh, penggunaan metode ini kayaknya sangat efektif. Nah, pada contoh tersebut sudah sangat membingungkan para pembacanya, di mana penggunaan kata kayaknya itu sangat ambiguitas, bahwa itu menunjukkan apakah itu tekniknya tuh efektif atau tidak. Jadi sebaiknya sangat-sangat dihindari untuk menggunakan kata-kata kayaknya gitunya, mungkinkah atau bagaimanakah itu sangat-sangat perlu dihindari pada tata tulis ilmiah. Sebaiknya itu digunakan untuk percakapan biasa atau ya penggunaan sehari-hari. Untuk tata tulis ilmiah itu harus menggunakan kata-kata yang legit dan tetap secara arti maupun penulisan. Ya. Masalah ketiga yaitu campur bahasa asing. Sering banget istilah asing dipakai tanpa penjelasan dan bikin pembaca bingung. Solusinya yaitu dikasih terjemahan atau penjelasan dari awal setelah dijelaskan pertama kali. Boleh menggunakan istilah asing selanjutnya. Contohnya yaitu dalam penelitian digunakan metode blended learning untuk meningkatkan motivasi belajar. Terlalu panjang dan bertele-tele. Sebagai contoh, penelitian ini digunakan untuk meneliti suatu objek dengan cara bla 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 dan bla bla bla. Ya, seperti yang sudah Anda dengar, pada contoh tersebut banyak sekali terjadi pemborosan kata yang membuat satu kalimat saja pun sangat tidak efektif dan sulit untuk dimengerti. Sebagai solusi, buatlah kalimat tersebut menjadi singkat, padat dan jelas, di mana kalimat itu harus langsung ke inti dan menggunakan bahasa yang paling efektif. Kelima, itu gaya bahasa yang tidak ilmiah dan subjektif. Contoh kalimatnya tuh kayak gini. Menurut saya penelitian ini itu keren dan bagus banget. Itu nggak boleh karena penulis tidak boleh menggunakan bahasa yang subjektif dan opini pribadi. Jadi solusinya itu menggunakan bahasa yang formal, objektif, dan juga impersonal. Jadi itu kalimatnya kayak gini. Menurut penelitian menunjukkan peningkatan signifikan terhadap motivasi belajar. Masalah keenam yaitu kurangnya kemampuan menulis. Banyak penulis pemula belum menguasai teknik penulisan ilmiah. Solusinya yaitu latihan rutin, ikut pelatihan menulis, revisi dan cek ulang ejaan.
dan serta struktur kalimat. Contohnya itu perkembangan teknologi telah memberikan dampak signifikan terhadap dunia pendidikan. Pesan terakhir dari saya, jika ingin karya tulis ilmiah kamu dipahami oleh banyak orang lalu dihargai oleh semua orang, maka perbaikilah penulisan bahasa kamu dalam tata tulis secara ilmiah. Karena penulisannya bagus dalam tata tulis secara ilmiah itu menjadi salah satu faktor pendukung seberapa berkualitasnya karya kamu. Dengan kualitas yang tinggi itu bisa menjadi bahan inspirasi banyak orang, lalu bisa menjadi bahan belajar oleh semua orang. Pesan yang terakhir, gunakan bahasa Indonesia dengan benar, efektif, dan sesuai kaidah. Dan jangan lupa bagikan konten ini ke teman-temanmu semua ya. Sekian dari kami. Saya Alia Aziza Alfitri dengan NPM 2506081010. Saya Julius Louis Conrad dengan nomor NPM 2506081020. Saya Muhammad Mortadun Nagelam Murfid. NPM saya 2556081001. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.